Segala puji hanya pada bagi Allah. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Hadis Qudsi adalah hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang kalimatnya adalah redaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap terjemahan hadis ini dapat memberi manfaat bagi semua umat Islam. Ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah pemilik unta yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya, melainkan unta-unta tersebut akan datang pada hari kiamat dengan jumlah terbanyak dari jumlah yang pernah ada. Pemilik unta akan didudukkan di tanah datar dan rata, lalu unta-unta tersebut akan menginjaknya dengan kaki-kakinya dan tapal-tapalnya. Tidaklah pemilik sapi yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya, melainkan sapi-sapi tersebut akan datang pada hari kiamat dengan jumlah terbanyak dari jumlah yang pernah ada. Pemilik sapi akan didudukkan di tanah datar dan rata, lalu sapi-sapi tersebut akan menanduk dengan tanduk-tanduknya dan menginjaknya dengan kaki-kakinya. Tidaklah pemilik kambing yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya, melainkan kambing-kambing tersebut akan datang pada hari kiamat dengan jumlah terbanyak dari jumlah yang pernah ada. Pemilik kambing akan didudukkan di tanah datar dan rata, lalu kambing-kambing tersebut akan menanduk dengan tanduk-tanduknya dan menginjaknya dengan kuku-kukunya. Di antara kambing-kambing tersebut tidak ada yang tidak bertanduk dan tidak ada yang tanduknya patah. Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya, melainkan harta simpanan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan wujud ular berkepala botak. Ular tersebut akan terus mengejar pemiliknya dengan mulut yang terbuka. Ketika ular tersebut telah berada di hadapan pemiliknya, maka pemiliknya akan berusaha lari darinya. Lalu Tuhannya menyerukan, ambillah harta simpananmu yang engkau sembunyikan, karena aku tidak membutuhkannya darimu. Ketika pemiliknya merasa bahwa dirinya pasti binasa, maka pemiliknya memasukkan tangannya ke mulut ular tersebut. Ular tersebut akan mematahkannya seperti gigitan Binatang jantan. Hadis riwayat Ahmad. Tidak berkumpul dua rasa aman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meriwayatkan dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfirman, demi kemuliaanku, aku tidak akan mengumpulkan pada diri hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Jika ia merasa takut kepadaku ketika di dunia, maka aku akan memberinya rasa aman pada hari kiamat. Jika ia merasa aman dari siksaanku ketika di dunia, maka aku akan memberinya rasa takut pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban 640. Permohonan ampunan anak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat seorang hamba yang soleh di surga. Hamba tersebut bertanya, wahai Tuhanku, dari mana ini aku dapatkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dengan sebab permohonan ampun anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Lafadz ini miliknya dan Ibnu Majah 3660. Saksi dari hamba. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tertawa lalu bersabda, apakah kalian tahu apa yang menyebabkan aku tertawa? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena perkataan seorang hamba kepada Tuhannya. Hamba tersebut mengatakan, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah melindungiku dari perbuatan zalim? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, benar. Hamba tersebut mengatakan, sesungguhnya aku tidak memperbolehkan atas diriku, kecuali hanya seorang saksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini, yang menjadi saksi dan para malaikat pencatat yang mulia juga menjadi saksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulut hamba tersebut ditutup, lalu dikatakan kepada anggota tubuhnya, berbicaralah, maka anggota tubuhnya pun berbicara sesuai dengan amalannya, sehingga menjadi jelas antara ia dengan ucapannya. Lalu hamba tersebut mengatakan, sungguh kalian telah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan binasa. Padahal aku telah berjuang untuk membela kalian. Hadis riwayat Muslim 2969. Keutamaan syahadat. Dari Abdullah bin Amru bin al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan seseorang dari umatku di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Lalu dihadapkan kepadanya 99 kitab catatan amalnya, yang setiap catatan amalan tersebut besarnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apakah engkau mengingkari dari catatan-catatan ini? Apakah engkau dizalimi oleh para malaikat pencatat amalan? Orang tersebut menjawab, tidak, wahai Tuhanku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apakah engkau mempunyai uzur? Orang tersebut menjawab, tidak, wahai Tuhanku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki kebaikan di sisi kami. Sesungguhnya pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Kemudian dikeluarkan kartu yang di dalamnya tertulis, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, datangkanlah timbanganmu. Orang tersebut berkata, wahai Tuhanku, apa artinya kartu tersebut dibandingkan dengan catatan-catatan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Kemudian catatan-catatan tersebut diletakkan pada satu daun timbangan dan kartu tersebut pada daun timbangan yang lainnya. Maka yang ringan adalah catatan-catatan amalan dan yang berat adalah kartu tersebut. Karena tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi 2639, lafadz ini miliknya dan Ibnu Majah 4300. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa orang yang beriman. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekati orang yang beriman lalu meletakkan tirainya dan menutupinya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apakah engkau mengenali dosa ini? Apakah engkau mengenali dosa itu? Orang tersebut menjawab, ya, wahai Tuhanku. Hingga ia mengakui semua dosa-dosanya dan ia menganggap bahwa dirinya akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku telah menutupinya untukmu ketika di dunia, maka aku akan mengampuninya untukmu pada hari ini. Lalu diberikan kitab catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan orang munafik, maka para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka, ingatlah bahwa laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Bukhari 2441, lafadz ini miliknya dan Muslim 768. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keagungan adalah selendangku dan kebesaran adalah kainku. Barang siapa yang mengambil dariku salah satu dari keduanya, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Abu Daud 4090 dan Ibnu Majah 4174. Lafadz ini miliknya.